Oke, di video kali ini kita akan membuat ya entitas relationship diagram IRD. Ini kita menggunakan Draw.io. Nah, jadi silakan Draw.io-nya dibuka ataupun di download. Oke, kemudian kita pilih yang UML. Nah, jika UML-nya tidak ada, berarti kita pilih yang more shape. More shape, kemudian di sini tinggal silakan cari yang UML. Ya, nanti pilih apply, kemudian langsung masuk menunya ke dalam panel sebelah kiri. Ya, oke. Kemudian kita buat kelas diagramnya, yang IRD-nya, yang kita pilih yang ini ya, kelas diagram ini. Kemudian di sini kita akan buat tabel users, ya users. Kemudian di sini kita edit, ya di sini kita pakai integer. Nah, kemudian di sini pakai ID. Nah, untuk menambah kita bisa pilih range, kemudian pilih ini insert row after. Oke, kemudian di sini kita tambah, sini kita masukin name, ya, tipenya varchar, dengan varchar ya. Oke, kemudian tambah row lagi, terus ini email varchar. Oke, kemudian tambah lagi. Nah, ini tambah, kemudian pilih rows ya, kita pilih rows. Password dulu ya, password. Oke, passwordnya varchar. Oke, tambah lagi. Nah, ini kita ketik role, dan isinya itu adalah admin dan user. Ya, sini kita bisa kasih boleh enum, boleh string, bebas ya. Kita kasih admin sama users. Ini ya. Kemudian defaultnya itu kita buat, nah ini kita lebarin lagi ya. Caranya klik di sini, kemudian geser ke kanan. Nah, ini defaultnya default users, ya default dalam kurung user. Oke, ini kalau kurang lebar, lebarin lagi. Nah, gini ya. Oke, untuk metodenya ini dari fungsi usernya sendiri, kita bisa di sini create dan RUD-nya ya. Berarti create users. Oke, kemudian create users. Ini. Oke, kemudian di sini update users. Oke, tambah satu lagi, delete ya. Delete users. Oke, sini kita tambah timestamp-nya. Create dated, berarti timestamp ini ya. Oke, kemudian updated add tipenya timestamp ini save. Untuk zoomnya tekan Ctrl scroll ke atas nih. Oke, tabel sudah selesai. Kemudian kita punya tabel produk ya, kita duplikat aja, Ctrl D. Nah, kita letakkan sini ya. Oke, kemudian di sini kita kasih produk ini. Nah, di produk ini ada nama, kemudian ada harga ya, ada harga basis. Ini kita kasih price. Di sini kita tipenya itu adalah integer. Oke, kemudian di sini ada description tipenya teks. Oke, di sini ada slug, tipenya varchar.
Oke, kemudian naik sampai aja. Kemudian ini bisa kita ganti dengan produk produknya, copy, paste, paste, paste. Oke, gini ya, produk udah jadi. Nah, kemudian dari produk kita masuk ke produk galleries. Ini kita duplikat aja. Oke, bisa sini aja ya. Nah, produk galleries seperti produk galleries. Oke, di sini ada relasi ya, relasi ke tabel produk ID. Kemudian di sini ada URL. Nah, URL ini maksudnya adalah fotonya nanti. Ini banyak varchar. Kemudian di sini ada description. Nah, setelah ini kita bisa hapus. Kemudian di sini kita bisa ganti ya. Oke, ini kita bisa copy aja. Kemudian pastikan di sini blok Ctrl B ya. Kita hilangin bolnya. Kemudian pastikan lagi. Nah, lihat yang ini kita kopikan. Nah, kita pastikan di sini di update sama di delete. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya itu ada tabel card ya. Tabel card. Ya, untuk tabel keranjangnya. Nah, ini mungkin bisa kita kasih di atas aja ya. Nah, di sini aja. Oke, kemudian tabel card-nya kita duplikat dari tabel roda aja, boleh. Kita geser ke sini ya, sejajar sama tabel besar. Ini ke tabel card. Oke, kemudian di sini ada relasi ke tabel produk, products ID, ini pakai integer. Kemudian di sini relasi ke tabel user ya, user ID. Ini, nah, punya semua integer, yang lain bisa kita hapus, ya kita delete, kemudian di sini kita delete. Nah, ini ganti dengan card ya. Ini bisa kita kopikan aja. Ya, tinggal copy saja di sini. Oke, ini sip. Nah, jadi ya, ini kita geser ratakan kembali. Nah, kemudian kita buat tabel transaksi. Oke, tabel transaksi di sini. Ini kita bisa ganti transaction. Ya, tabel transaction ini ada yang pertama itu dia relasi ke tabel users. Kemudian di sini ada name dan nama ya, name. Nah, ini tipenya varchar dan sifatnya itu null label. Ya, karena dia menerima nanti dari ikutan pengguna. Oke, di sini ada email, tipenya varchar dan null label. Kemudian yang ini kita ganti dengan address, tipenya adalah teks. Ya, kemudian tambah lagi di sini ada font, tipenya varchar. Kita tambah lagi ya yang tabel ini. Kemudian di sini ada kurir ya, punya varchar. Oke, kemudian di sini kurir sama payment. Ini paymentnya. Nah, pembayarannya payment, tipenya varchar. Oke, kemudian ini jangan lupa ya, ini sifatnya null label juga. Ini null label, font, null label. Oke, kurir, label. Oke, kemudian di sini ada payment URL-nya. Ya, payment URL-nya itu adalah link dari payment gateway-nya ya. Payment URL, tipenya varchar. Kemudian ada total price. Total price ini integer.
Ya, karena nanti dia ada merupakan jumlah penjumlahan. Kalau mau pakai big integer, boleh ya. Nanti kita sesuaikan saja. Oke, kemudian terakhir ada status. Status ya, statusnya itu varchar dan defaultnya adalah pending. Jadi saat pengajuan sifatnya itu adalah pending dulu ya, sebelum diaksepkan sama adminnya. Oke, nah ini jangan lupa di save ya. Kita save dulu. Oke, di sini saya menggunakan Draw.io di udah bentuk dalam aplikasi ya, tidak bentuk dalam mobile. Kita bentuk dalam web. Nah, jadi nanti teman-teman bebas ya mau pakai di webnya langsung boleh, langsung install aplikasinya juga boleh. Oke, sini kita letakkan aja di dokumen ya. Nah, ini namanya adalah e-commerce. Oke, ini ya. Oke, sekarang udah save. Nah, kita butuh satu tabel lagi ya, yaitu tabel transaksi itemnya. Nanti kita copy dari atas saja ya, karena butuhnya kecil aja, nggak sebanyak transaksi. Nah, ini kita bisa ganti dulu namanya transaction item. Ini ya. Nah, dia hanya butuh relasi aja ya, yaitu ke products, kemudian dia relasinya ke users.id. Nah, ini integer ya tipenya, integer. Nah, kemudian dia ini copy aja. Nah, ini kita tinggal ganti ke transaction ID. Ini ya. Oke, sekarang tinggal kita buat relasinya. Oke, di save dulu. Nah, kemudian kita akan relasikan ya dari user ke uh, dari user kita masukkan ke dulu ya. Adalah dari user. Nah, klikkan di sini ya di bagian ID ini. Dan di sini ada panah biru. Ya, ini ada panah biru. Tarik dia ke sini. Nah, ini kalau dia nggak rapi, kita rapikan aja. Oke, berarti ini tipe dia, berarti user ini mempunyai banyak keranjang ya. Dia bisa memilih, dia bisa belanja banyak keranjang. Berarti one to many. Nah, gini ya, one to many. Oh, ini salah nih. Ini di sini, just nih. Nah, kalau kurang rapi, dirapikan aja. Oke. Kemudian dia dari user ke transaction. Oke, sini juga ya, dari sini tarik kemari. Nah, ini sama juga ya, satu user bisa punya banyak transaksi, one to many. Oke, kemudian dari produk ke card. Berarti dari ID sini ya, tarik ke mari, ke nomor 2 ini. Nah, ini. Oke, di sini kita ganti jadi one to one. Satu produk, satu belanja. Ya, one to one. Oke, kemudian dari produk kita ke transaksi item. Ya, di sini ada produk ya, transaksi item. Nah, dari sini ID, kita tarik dia kemari. Nah, satu produk mempunyai banyak item. Dan bisa ke banyak item dia. Berarti one to many. One to many. Nah, ini. Oke, selanjutnya kita dari dari sini ya, produk galeri ya. Berarti tadi kemari, nah ini sama juga ya, one to many. Karena satu produk nanti bisa punya banyak gambar. Oke, kemudian dari transaction kita tarik ke transaction item. Ya, transaction item. Ya, sifatnya one to many. Suatu transaksi punya banyak item. Nah, kemudian user ya, user kemari tariknya tengah. Nah, ini kita rapikan ke atas, ini tarik ke samping, ini tarik ke atas, ini ke samping, ini tarik ke samping.
Oke, begini ya. Ini kalau kurang rapat kita rapatkan. Oke. Nah, ini agak membingungkan ya jalurnya. Nah, ini kita bisa di kemari. Nah, seperti ini. Oke, kalau ini berarti tuan ya, satu pengguna mempunyai satu item. Kita dari tuan. Nah, oke, seperti ini ya. Berarti punya kita sudah selesai. Nah, sudah jadi, tinggal kita ekspor aja. Caranya tinggal pilih file, kemudian ekspor as, pilih PNG. Nah, di pengaturannya biar di default aja. Kemudian ekspor. Nah, kemudian pilih tempat penyimpanan. Nah, di sini saya pilih dokumen dan save. Nah, maka dia akan tersave. Oke, untuk pembuatan ERD kita cukup sampai di sini ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.